dia punya anak itu sakit-sakit. Jadi ada suatu momen, ada orang yang kayak ngasih saran supaya anaknya itu diangkat sama agama sebelah gitu. Dan dia memang udah coba untuk beberapa rumah sakit ke Jakarta atau kemana, dia udah coba untuk usaha untuk berobat. Tapi antara mau percaya atau tidak, si anak itu sembuh, Kak. Dengan syarat si anak itu harus diberikan nama dengan menggunakan, mohon maaf kalau ada teman kita di sini yang Islam, Muhammad. Ya, selama buahnya itu mengeluarkan kamu dari Kristus, itu bukan dari Allah. Karena setan pun bisa bermukjizat. Izin bertanya tanggapannya Bang. Nover juga kurang mengerti nih tentang pertanyaan yang dilakukan oleh Yudas sehingga Yesus mati. Jadi menurut Bang Elia di situ tanggapannya, Yudas itu selamat atau tidak? Itu aja Bang pertanyaannya. Yudas Iskariot tidak selamat. Dia binasa. Kita lihat ya ayatnya ya. Tuhan Yesus sendiri berkata begini dalam Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, sebenarnya ditentukan untuk binasa itu kurang tepat, tapi terjemahan lama lebih tepat. Kecuali anak kebinasaan itu. Makanya dalam KJV dikatakan but the son of perdition. Ya. Nah, jadi apakah Yudas itu selamat? Tidak. Karena dia yang memilih untuk tidak selamat. Karena dia dengan sengaja menjual Kristus dengan uang, menggantinya dengan uang, dan dia memang menyesali apa yang dia lakukan itu, tetapi penyesalannya itu tidak disambut dengan pertobatan. Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetapi pertobatan Petrus menghasilkan buah. Thomas pun pada awalnya tidak percaya, tapi kepercayaan dan pertobatan Thomas pada akhirnya membawa dia kepada kebenaran. Dan harusnya Yudas pun, ketika dia tahu dia menyesal dan bersalah, harusnya dia datang kepada Allah meminta pengampunan dan menjadi percaya dan berbuah. Tapi apa yang Yudas lakukan? Di dalam keberdosaannya, dia malah memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat 25 dikatakan, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi para rasul yang menulis rasul ini adalah Rasul Lukas. Itu mengatakan bahwa kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi Yudas dikatakan memang jatuh ke tempat yang wajar baginya. Gitu, ya. Oke Bang. Oke, kita lanjut ya. Thank you Bang, salam. Ya, salam. Halo, selamat malam Kak Elia. Ya, malam. Silakan bro. Gini Bang, aku mau nanya hal yang terjadi langsung sama diriku. Jadi dulu aku punya kakak sekolah minggu di gereja yang gak usah aku sebutkan. Terus dia punya keluarga itu, bukan keluarga, dia punya anak itu sakit-sakit. Jadi ada suatu momen, ada orang yang kayak ngasih saran supaya anaknya itu diangkat sama agama sebelah gitu. Dan dia memang udah coba untuk beberapa rumah sakit ke Jakarta atau kemana, dia udah coba untuk usaha untuk berobat. Tapi antara mau percaya atau tidak,
si anak itu sembuh, Kak. Dengan syarat si anak itu harus diberikan nama dengan menggunakan, mohon maaf kalau ada teman kita di sini yang Islam, Muhammad gitu. Jadi dia punya 2 nama dan secara nggak langsung dia itu dijadikan anak angkat oleh keluarga tersebut dan anak itu sembuh, Bang. Kalau menurut Abang gimana tanggapannya itu, Bang? Apakah itu pertolongan dari Tuhan ataukah pertolongan dari iblis? Kita tahu kan iblis juga berkuasa atas dunia kan. Dia cuma nggak bisa mencabut nyawa, tapi dia bisa memberikan kesembuhan, memberikan apapun, kekayaan kan gitu. Gitu, Bang. Gimana tanggapannya, Bang? Ya, selama buahnya itu mengeluarkan kamu dari Kristus, itu bukan dari Allah. Karena setan pun bisa bermukjizat. Berarti yang benar itu ya, mohon maaf, kita biarkan anak itu, kalaupun memang permintaan Tuhan anak itu harus kembali kepada Tuhan. Tidak. Jadi harus gimana, Bang? Anak itu harus dibawa kepada Kristus kembali. Setelah dia sembuh. Setelah dia sembuh atau sebelum dia sembuh pun, kalau dia sembuh atau tidak sembuh, dia tetap dibawa kepada Tuhan. Karena dukun-dukun pun, kamu ingat di zamannya Firaun, para dukun-dukun bisa bermujizat melawan Musa. Iya, benar. Nah, iblis pun bisa bermujizat. Dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Berarti Dia bisa sembuhkan orang. iya, benar. Tetapi Makanya saya buahnya itu apa? Buahnya itu malah mengeluarkan anak itu dari keselamatannya. Jadi makanya orang Kristen tuh jangan berorientasi pada mujizat. Mujizat orang Kristen itu yang terbesar adalah percaya kepada Yesus. Itu mujizat. Kalau pada akhirnya kamu sembuh, dagingmu sembuh, tapi rohmu binasa, untuk apa? Untuk apa kamu peduli keselamatan nyawamu di dalam dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawamu untuk selama-lamanya? Kan enggak. benar, Kak. Enggak ada pentingnya. Tapi ada satu apa juga ya, bukannya Tuhan itu kan menolong kita nggak secara langsung, Kak, bisa dari orang lain gitu. Itu kalau kayak gitu Tuhan gimana? menolong kita. Tapi apakah Tuhan akan menolong kita melalui setan? I don't think so. Apakah Tuhan menolong kita melalui karya iblis? Karya iblis yang terbesar adalah membuat kita keluar dari Kristus. Oh, oke. Jadi kamu ditawarin kesembuhan fisik, tetapi kamu keluar dari Kristus untuk apa? Bukankah itu lebih tidak berguna? Bukankah Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang kehilangan nyawanya oleh karena namaku, karena mereka akan memperolehnya. Tapi celakalah mereka yang mempertahankan nyawanya, karena mereka akan kehilangan. Kalau kamu lebih mencintai nyawamu daripada Kristus sendiri, maka kamu akan kehilangan nyawamu itu. Tapi kalau kamu kehilangan nyawamu oleh karena imanmu kepada Kristus, maka kamu akan memperolehnya. Karena Tuhan itu sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Jadi untuk apa kamu cari-cari hal-hal seperti itu dengan dunia? Jadi itu salah. Anak itu harus dibawa kembali kepada Kristus agar jiwanya diselamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dia, melepaskan dia dari belenggu-belenggu dan sakit-sakit itu. Bukannya Tuhan nggak mampu, tapi apakah Anda pernah berpikir bahwa kadang itu Tuhan mengizinkan kita dalam kondisi yang seperti itu untuk menguji iman kita? Kita mengandalkan dia, setia sama dia, atau malah meninggalkan dia? Kenapa ketika Anda senang, Anda mengingat Tuhan, tapi Anda ketika kesusahan, Anda bukan malah memperkuat iman Anda, malah Anda mencari ilah-ilah lain? Bukankah Anda tidak tahu diri dengan beriman yang demikian? Anda hanya karena berharap kesembuhan untuk sementara waktu, tapi Anda melupakan kasih karunia Tuhan selama hidup Anda. Itu ego imanmu. Itu bukan iman. Kamu hanya bertuhan untuk mencari keuntungan, tapi kamu tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan. Untuk apa itu? Itu kamu tidak beriman. Berarti nggak ada toleransi ya, Kak, ya? Paulus sendiri begitu. Paulus menginjili kemana-mana, dia pergi ke jemaat-jemaat di banyak jemaat. Dia pergi ke banyak jemaat,
Dia pergi ke tempat-tempat di mana yang lain tidak pergi. Tapi ketika Rasul Paulus minta sama Tuhan, Tuhan, tolong ambil duri di dalam dagingku. Apa kata Tuhan? Aku tidak mau. Cukup kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanku kuasaku menjadi nyata. Tuhan mengizinkan kita itu di dalam keadaan yang lemah. Tuhan mengizinkan kita di dalam penderitaan, agar di dalam hal itu kuasa Tuhan turun menaungi kita dan syukur bagi kemuliaan Allah itu ada. Jadi orang Kristen tuh bertuhan jangan cari yang senang-senang. Kamu diselamatkan aja kamu udah syukur. Berarti imanmu tidak ada. Kamu cari Tuhan hanya untuk keuntunganmu. Kamu datang sama Tuhan hanya untuk cari kesenanganmu. Betapa buruknya kita itu kalau begitu. Cari Tuhan hanya cari berkat yang baik-baik, tapi tidak mau menerima yang buruk. Bukankah Ayub berkata, masa kita menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sekalipun itu datang dari Tuhan. Tapi kan tujuannya memurnikan semua orang. Apakah dia punya iman atau tidak? Janganlah punya iman seperti anak-anak. Kekanak-kanakan. Ya. Semua orang punya pergumulannya sendiri. Bahkan mungkin setelah berkata seperti ini kepada Anda, mungkin Tuhan akan menguji saya. Di hari-hari depan, ya mungkin Tuhan akan menguji saya juga. Karena saya juga sudah diuji. Tapi saya tidak akan mengatakan saya sudah lulus uji. Karena hidup ini pasti ujian. Tapi yang kita minta sama Tuhan adalah belas kasih-Nya agar kita bertahan dalam ujian itu. Apa sih yang kamu cari? Hidup kah?